di Kecamatan Cipayung ini. Alhamdulillah patut kita syukuri, kita sudah melaksanakan dapat sholat subuh berjamaah dan sudah kita dinasihatan melalui agama Ustaz kita yang sudah hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, selamat tahun baru Islam 1448. Selamat tinggal tahun Hijriah 1447. Apa yang sudah kita lalui, kebaikan kita jaga, kita kembangkan terus. Kalau ada kekurangan, kita sempurnakan di tahun ini. Islam namanya tahun Hijriah. Kalau Kristen Miladiah, kelahiran Nabi Isa. Kalau Hindu tahun Saka. Alhamdulillah kita ini berada di tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Apa yang kita sudah perbuat 1 tahun, ini kita. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu sebelum datang yang hisab. Ini kehidupan kita ini nanti ini dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada namanya yaumul hisab. Karena dari mulai kita dilahirkan, pertama alam arwah. Dari alam arwah dipindahin kita ke alam kandungan. Dari alam kandungan dipindahin kita ke alam dunia. Dari alam dunia kita pindah ke alam kubur. Alam barzakh barzakh. Dari alam kubur pindah kita ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar pindah kita ke alam mizan. Dari alam mizan pindah kita ke alam sirat atau mustaqim. Baru khalidina fiha abad. Immal jannah wa immal nar. Ini mau tidak mau. Makanya dari sekarang kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan 2 jenis jasmani, proses jasmani di alam kandungan. Dilengkapi kita di alam kandungan, kepala, tangan, kaki, mata. Memang di alam kandungan belum bermanfaat. Buat apa itu kepala? Buat apa itu tangan? Buat apa itu kaki dan lain-lain sebagainya? Memang di sana belum bermanfaat. Tapi begitu pindah alam, Masya Allah, berguna sekali kepala, berguna sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah pindah alam ini sangat berguna semua di kota kita. Andai kata kurang tangannya 1, bisa nggak dikembalikan lagi ke alam kandungan? Nggak bisa. Karena prosesnya udah lewat alam kandungan. Begitu juga rohani, proses rohani di sini tempatnya, tempat. Buat apa kita sholat? Kita belum tahu kegunaan itu sholat. Buat apa kita zikir? Buat apa kita baca Quran? Buat apa? Nanti kalau udah pindah alam, Pak, udah nggak bisa lagi. Banyak orang udah nyampe di kubur pengen kembalikan lagi ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan innamu. Rabbana, hai Tuhan kami, absarna, kami udah lihat, wasamina, kami udah dengar, farjina, kembalian kami ke dunia, na'mal sholihan, kami mau beramal soleh, inna muqinun, sekarang kami baru yakin, penyesalan yang sudah tidak ada. Di sini bapak-bapak gagal. Makanya oleh karena itu diutusnya nabi-nabi, rasul-rasul mengingatkan kepada kita. Dia yang lebih tahu. Nabi dan Rasul kalau umpama orang-orang yang melek, kita sebagai pengikutnya orang yang buta,
Orang yang buta bisa selamat kalau mau dengar kata yang melek. Kata yang melek, bang, jangan jalan di situ ada lubang, sini saya tuntut. Buta kagak mau. Akibatnya bagaimana coba? Akibatnya bagaimana? Yang mau dituntun selamat. Walaupun lahir di Mekah, orang Mekah, Abu Jahal, karena dia nggak yakin, bisa Pak. Ini masalah akhirat, masalah keyakinan Pak, masalah keyakinan. Itulah saja. Jadi kalau orang yang kagak mau dinasehatin, nggak mau ngambil jalan, salahnya sendiri. Kita alhamdulillah, tadi kita udah dibekalin. Kita datang kemari, kita melaksanakan sholat. Ini sholat alat Pak, sholat alat. Di dunia udah dikasih alat, ini alat. Umpama terjadi kemarau panjang, panas, apa alat kita ini? Supaya, karena semua makhluk perlu air, binatang perlu air, tumbuh-tumbuhan perlu air, manusia perlu. Apa alat kita? Gunakan ini alat, namanya sholat istisqa. Waliullah di antara para wali-wali, wali yang 9, ada namanya Maulana Malik Ibrahim. Sebelum didatang Islam ini didominasi oleh Hindu. Makanya ketinggalan Hindu 2 Pak, kalau kita lihat. Kalau ada yang meninggal bendera kuning. Kalau ada yang hajat janur, itu Hindu. Maulana Malik Ibrahim, Jawa Tengah, datang 11 muridnya. Dia temuin ini lagi ritual agamanya. Ini buat apa? Ini kami lagi mengadakan, kalau kayak kita sholat minta hujan. Karena apa? Karena udah 9 bulan gak turun hujan. Ini yang keberapa kali? Yang kedua kali. Yang pertama turun gak? Enggak. Itu perempuan diikat mau diapain? Mau dikasih dewa. Kata Maulana Malik Ibrahim, lepasin itu perempuan, nanti ada 1 jam. Lu buktiin dulu. Kalau lu bisa mampu. Maulana Malik Ibrahim sholat istisqa 2 rakaat dengan 11 murid. Udah sholat, dia angkat tangan, kembali nangis, ya Rob, askini ya Rob, askini ya Rob. Tuh hari juga tuh hujan. Semua orang sholat. Dikala itu banyak orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, yang tidak mau mengucap 2 kalimat syahadat. Sebagian sampai sekarang lahir ke Pulau Bali. Sebagian lagi lari kayaknya ke lihat mau udah sekarang. Sholat dijadikan alat di dunia, sholat dijadikan alat, pekerjaan alat. Memang kita kalau kalau nggak turun hujan ini gunakan ini alat sholat istisqa. Itu dicontohin wali-wali. Kalau kita mau pergi kemana-mana, gunain ini alat namanya sholat safar. Kalau kita ada keperluan sholat hajat, sholat di dunia. Besok di akhirat dengan melalui sholat, nyebrang di shiratal mustaqim, sholat. Apalagi di dalam kubur juga ditemenin oleh sholat diperlukan mengasolatkan sholat. Silahun bainal, hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala adalah sholat. Banyak lagi contoh-contoh Pak, kalau kita lihat di Al-Quran, banyak contoh-contoh di Al-Quran. Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun raja di raja, umurnya 400 tahun lebih. Waktu saya ke Mesir, ke Kairo, itu masih. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, wa nunajjinu bi badani, kami selamatkan jasadnya. Ini yang namanya Fir'aun. Karena dia juga udah mempunyai keyakinan. Musa membawa keyakinan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kata Firaun, tangkap Musa, jangan berkembang ini keyakinan ini, agama ini. Karena perintah raja terpaksa. Kejar. Nabi Musa. Terus kata Firaun, pepet terus sampai ke laut, terus. Begitu sampai di pinggir laut,
Karena ini berlaku untuk kita Kak. Karena dia yakin kepada Allah. Firaun gak yakin pada Allah, Musa yang yakin. Begitu sampai di pinggir laut, turun firman Allah. Bukannya dikasih perahu, bukannya dikasih. Ya Musa, idrib bi aswakal bahar. Pukul olehmu dengan tongkatmu itu akan laut. Kan jatuh. Begitu, jadi darat. Firaun Musa bersama pasukannya jalan. Firaun melihat Musa ada mampu jalan di laut, ikut dari belakang. Tenggelam timbul Firaun. Umur sampai di tenggorokan. Apa yang dikata Firaun? Amanna bi rabbi Musa wa Harun. Oh, kalau begitu kami beriman dengan Tuhannya Musa dan umur sudah sampai di tenggorokan, sudah habis. Makanya pintu taubat Pak, kalau sudah sampai di tenggorokan. Kayak itu kalau ada keluarga kita, saudara kita lagi sakarat, pimpin tuh, jangan kalau udah nyampe sini udah habis, udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Tenggelam timbul. Akhirnya Firaun kata, manna bi rabbi Musa wa. Oh, dengan Tuhannya Musa dan Harun. Udah habis pintu tobat segala. Makanya kalau kita pergi ke Mesir, kita masuk di sana, ini yang namanya Firaun Pak. Ini. Karena di Mesir, waktu saya singgah di Mesir, disambut oleh anak-anak mahasiswa kita. Saya tanya, ada berapa mahasiswa kita? 5.300. Pak Kiai tinggal di mana? Di hotel. Kalau enggak kita tidur sama-sama di sini. Kemudian Pak Kiai sudah kemana-mana ziarah sungai ini ya. Kata anak saya, sungai ini itu sumber airnya, mata airnya dikirim dari surga. Yang dikirim dari surga 2 ke dunia. Hajarul Aswad itu batu dari surga langsung dikirim, taruh di sisi Ka'bah. Makanya orang mau nyum berebut. 2, alhamdulillah ya. Nah, ini penting sekali. Nah sekarang kita mengisi di tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini disebut tahun yakni Hijriah. Dimulainya dari bulan Muharram. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Ta'ala ciptakan bilangan-bilangan bulan, 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut 4 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah ini kita nih, Zulqa'dah, Zulhijjah, apalagi Muharram, nanti tahu bulan Rajab. Ini 4 bulan. Karena di bulan Muharram kalau kita lihat sejarah ini banyak. Terbunuhnya cucunya Nabi Hasanuddin 10 Asyura. Makanya ada teman saya waktu tabligh, dia keluar ke salah satu negara di sana, kalau nggak salah ke mana itu kaum Syiah itu bukan main. Tahun 10 Muharram itu karena terbunuhnya cucu Nabi saking fanatiknya. Ayah Bapak, Hasan, Hussein, bukan itu kaum Syiah. Banyak lagi. Kalau di Jawa namanya Suro apa namanya itu? Tuh enggak. Diperingatkan karena banyak peristiwa-peristiwa penting dan diselamatkannya juga Nabi Musa tanggal 10 Muharram. Kalau kita lihat banyak, makanya ini dikeramatkan. Kalau kayak kita namanya bahasa kita dikultur pada tanggal 10 itu terserah saja asal kita sudah tahu. Karena 4 bulan ini bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, satu lagi nanti di bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Quran minha arba'atun hurum. Bagian daripada 12 bulan ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah kita ini berada di bulan Muharram. Makanya banyak orang yang menyantuni. Kalau di masjid saya lihat udah pada dikumpulin loh. Kagak disantuni tanggal 10 Muharram. Memang ini harus perlu kita hormati, kita hargai bapak-bapak sekalian. Ya. Hadirin yang berbahagia, ini kalau Islam namanya Hijriah.
Kalau Nabi Kristen ini miladia kelahiran Nabi. Berapa hingga hari ini? 2026 tidak bisa. Karena dia duluan dipakai oleh nasional kita ini nasional. Ini tahun 2020. Tahun Hindu tahun Saka dasar. Nah ini supaya kita sedikit tahu aja masalah sejarah keadaan ya. Begitulah kita tahu hijrahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu makanya syairnya sampai sama kita sekalian itu waktu hijrah Nabi disambut oleh kaum Ansor Madinah. Qola'al badru ala, itu kita min sani ya ahlan wa sahlan. Ini orang Madinah Pak, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ini kita sambut tamu kita Pak. Min fadlik, ini saya punya kamar 2 buat ente 1 muhajir, ini satu. Dan saya punya istri 2, saya talak yang 1 ban. Kalau sekarang mau orang dikasih, gue kasih bini. Dikasih tahu. Ini Pak kebuktian daripada orang Ansor waktu saya pergi umroh nekat, amanah nekat. Karena begini nekatnya, udah nyampe di Bandara Soekarno Hatta, wukuf hari Sabtu, hari Kamis masih di sana. Kita musyawarah sama anak-anak, gimana nih? Terus sampai pulang. Ini pesawat belum ada beritanya nih. Pergi ke negeri mana lu bilang? Kata anak-anak, kita coba apa yang terakhir. Coba. Oke. Akhirnya datang itu pesawat. Saya semua yang Jumat di sana Pak di Madinah. Yang Jumat. Masya Allah, itu orang Madinah. Ditanya kita, antum ada Indonesia, antum nggak pernah Pak, saya nomor masuk ahlan masalah. Dia bilang Ismail, tunggu di sini. Dia pergi ke rumah makan, ada berapa orang? 12 diambil makan semua diambil. Dikasih kita disambut. Masya Allah, orang Madinah. Mobil dicariin Pak, kita. Masya Allah. Jadi itu kalau orang Ansor, rupanya begitu sifatnya orang Madinah itu menolong Pak sama-sama mana. Enggak peduli ini, enggak peduli. Dikasih makan, dicariin kendaraan kita, diantar sampai. Masya Allah, enggak ada balasan. Itu Madinah tuh. Orang Madinah terkenal orang Ansor sampai sekarang Pak, orang Ansor. Saya pengalaman. Oh begini kiranya. Kita ngomong sama teman-teman, wah ini begini orang Ansor ya, begini orang Ansor. Yang penting dia tahu mau dari mana, dia tolongin kita. Alhamdulillah. Akhirnya sampai kita Jumat, Sabtu wukuf, masih keburu juga kita wukuf. Nah, ini bapak-bapak sekalian pengalaman. Makanya tuh syairnya orang-orang Madinah itu yang kita baca tuh kan. Kalau Al-Baru dan lain sebagainya menganggap apa. Nah ini kita ambil. Saya sering mengatakan dalam berbicara, Jakarta maju karena ada orang muhajir. Datang dari daerah. Dia pindah kemari, berkembang. Begitu juga nih agama ini, dengan datangnya orang muhajir, disambut oleh orang-orang Madinah. Ayo mari kita kembangkan ini agama. Mari kita kembangkan. Kerjasama yang baik, muhajir dan ansar, makanya berkembang ini agama ke seluruh dunia. Jakarta majunya begitu juga Pak, dengan adanya orang pendatang. Alhamdulillah gitu. Antara muhajir dengan ansar. Alhamdulillah. Karena ini adalah untuk mengisi di tahun daripada tahun Hijriah ini, Islam Hijriah dari mulai hijrahnya Nabi. Kalau Kristen miladiah lahirnya Nabi Isa. Saya udah kesana 4 kali Pak, di mana Palestina. Terakhir saya bawa Pak Sudomo. Karena Pak Sudomo bilang ini yang kita pengen tahu. Karena di Palestina ada 3 agama. Islam karena Masjidil Aqsa. Kristen karena Bethlehem, Baitul-Laham. Hindu karena ada juga ini mana? Oh, kita masuk di Bethlehem, Baitul-Laham. Kita tanya sama Maulana, ya Maulana coba terangkan Baitul-Laham. Oh, ini Baitul-Laham, Bait artinya rumah, Laham daging.
Dulu di zaman dulu tiap orang datang kemari dikasih daging, kasih daging, masa luar biasa. Apa sekarang dia Baitul Haq, Bethlehem. Kalau orang Kristen bilang di Bethlehem, Baitul Haq itu masuk. Di sana ada ajaib dunia, Pak. Ajaib dunia itu apa? Batu tergantung. Sebetulnya bukannya batu. Apa namanya? Nabi karena mau Mi'raj, itu ada satu bukit, waktu Nabi start di situ. Itu bukit terangkat, ada kira-kira 3 meter. Nggak ada kakinya, nggak ada penyangganya. Kata Jibril, hei batu, kamu tidak diperkenalkan. Yang diperkenalkan Rasulullah. Dengan kudratullah itu batu berbicara. Kalau nggak diperkenalkan, saya mau diam sampai hari kiamat. Makanya kalau orang dulu bilang itu batu tergantung. Batu sohrok namanya Pak, batu sohrok. Masya Allah. Ada orang yang lagi mengandung, begitu dilihat takut ketiban, lahir lagi. Sekarang pinggirannya dibikin penyangganya. Bukit Pak, saya lihat. Makanya itu ajaib dunia. Ajaib dunia di 3. Batu tergantung, batu sohrok, Zam-Zam, Baitullah. Zam-Zam diminum air sedunia. Gak bakal kering, gak bakal kurang. Lihat aja tuh, dibawa pulang lagi Zam-Zam. Gak bakal kering. Ajaib dunia. Kemudian apa lagi? Hajarul Aswad. Gak ada berhenti-berhentinya orang tawaf sih. Kata begini Pak, saya pergi haji pertama 6 bulan pakai kapal laut Gunung Jati. Di Mekah 3 bulan lebih. Jadi saya pun saya perhatikan. Oh gitu. Makanya kalau pagi-pagi begini nih habis subuh, saya ikutin kuliah subuh. Saya tanya yang ngantar, Bapak dari mana? Saya dari Sumatera. Atau dari mana? Palembang. Udah berapa lama di sini? 27 tahun. Jadi Pak, nanti selama saya di sini banyak yang saya mau tanyakan, silakan. Yang mana saya bisa jawab dengan pengalaman saya tahu nanti kasih tahu. Oh begitu, enak Pak. Jadi 6 bulan saya waktu itu berangkat tahun 70. Adik sekalian, sekedar pengalaman. Jadi untuk mengisi kita ini tahun baru Islam 1448, kita perbaiki yang kurang di tahun yang sudah. Ya, udah bagus jamaah ini, udah bagus ya. Kemudian lagi dikembangkan. Ini namanya cakap Mushola Al-Ikhlas. Seorang sahabat namanya Sayyidina Ali. Keikhlasan Sayyidina Ali. Pedangnya selalu terhunus. Kau lihat sejarah. Berhadapan dengan orang kafir. Woi. Bak. Nah, orang kafir diinjak Pak. Batang lehernya. Bang Sayyidina Ali. Ini orang kafir ngeludahin Sayyidina Ali. Ali dilepas pedangnya. Si kafir bangun. Ya Ali. Pedang sudah terhunus. Leher sudah diinjak. Kenapa kau nggak bunuh saya? Tadi mau saya bunuh karena Allah. Oleh karena kamu ngeludahin saya, emosi saya naik. Saya nggak mau membunuh yang secara hawa nafsu emosi. Masya Allah. Itu si kafir tadi. Ya Ali, hal hada dinul haq, ini agama yang kamu bawa begini. Ini agama yang benar. Masuk Islam akhirnya. Kita Pak, kalau mau musuh, udah kita sepak jatuh bawaan ngeludahin, berapa kali kita jotos. Kurang ajar lu. Itu coba tuh. Ini ikhlas penting mana? Ikhlas penting. Karena Allah ini penting. Bapak datang pada ini karena Allah ya. Ini saja.